Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Living Prestige kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, sebetulnya ini adalah sebuah video impromptu, video mendadak yang aku sama sekali nggak ada niat untuk buat video ini sebelumnya. Tapi, karena aku sambil dengerin lagu, terus aku sambil ngobrol sama temanku, sama sahabatku, tiba-tiba sama aku terinspirasi untuk buat konten ini. Karena aku lagi dengerin lagunya Bruno Mars yang Lighters yang lagi booming banget juga di TikTok. Tapi sebelumnya perlu aku ingatkan kalau video ini tetap adalah general reading. Karena video ini tetap adalah general reading, berarti hasil pesan yang akan aku sampaikan nanti mungkin bisa resonate buat kalian. Dan bisa juga untuk kalau misalnya tidak resonate buat kalian, and it's okay. Jadi kalau misalkan rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya, komen, kasih tau aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Living Prestige. Kalau misalnya videonya nggak resonate, nggak apa-apa banget, silakan tonton video lain dari Living Prestige atau tonton video dari tarot readers lain atau content creators lain. It's okay. Dan di depan mata kalian kali ini, aku pakai alat bantu merchandise gelang kristalnya Living Prestige. Kamu bisa pilih salah satu dari 3 ini, atau kalau kamu tertarik untuk pilih lebih dari satu juga nggak apa-apa. Mungkin ada pesan yang perlu kamu dengar dari lebih dari satu opsi atau lebih dari satu pilihan. Kamu bisa tenangkan dirimu sendiri dulu, take your time, ambil waktu sebanyak mungkin yang kamu butuhkan untuk relax, untuk tenang. Karena jujur aku juga nggak tahu video ini nanti akan berapa lama. Dan kamu bisa pilih antara opsi nomor 1, yang ini, atau Purple Botswana. Aku lagi suka sih. Ini tuh tiga-tiganya kristalnya kebetulan aku lagi suka juga semuanya. Atau nomor 2, Green Jasper. Atau nomor 3, Citrine. Mungkin kalau kalian follow atau ngikutin aku dari lama, kamu juga pasti tahu gimana aku suka Citrine. Purple Botswana, Green Jasper, atau Citrine. Oke. Rencananya sih, aku akan pakai satu jenis Oracle deck dan satu deck tarot untuk mencari tahu pesan buat kita kali ini, dan kita akan live shopping aja. Jadi sama seperti aku bilang tadi, aku nggak tahu videonya akan berapa lama, but ya kita ngalir aja. Aku mau minum dulu sebentar sebelum kita akan mulai dari opsi nomor 1 untuk mencari tahu kira-kira kejutan apa atau harapan apa sih, kejutan apa yang akan dikasih semesta dalam waktu dekat ke kamu. Video ini tuh sifatnya timeless, bisa kamu tonton kapan aja, atau harapan apa yang akan terwujud dalam hidup kamu dalam waktu dekat. Oke, let's get started. Ayo kita mulai. Dari teman-teman yang pilih opsi nomor 1 atau Purple Botswana, yang lainnya disingkirkan dulu. Oke, buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1, apa hal baik yang akan terjadi dalam hidup kamu? Kejutan apa yang akan terjadi dalam hidup kamu? Atau harapan apa yang akan terwujud dalam waktu dekat? Ada the High Priestess. Lagi-lagi aku mau mengingatkan dulu kalau ini general reading ya. Jadi kalau misalnya ada sih, jujur aku mau ngomong karena ini general reading, kalau misalnya kamu rasa nggak match nggak apa-apa, tapi kayaknya yang akan terwujud dalam hidup kamu tuh lebih dari satu pilihan, lebih dari satu kejutan, atau lebih dari satu harapan, lebih dari satu keinginan yang akan terwujud. Dan ini tuh mungkin bisa saja terwujud dalam waktu yang berdekatan atau bertahap, tapi waktunya tuh nggak jauh-jauh banget. Nine of Wands. Karena aku bisa bilang terwujudnya hal-hal ini atau terwujudnya keinginan-keinginan ini itu adalah reward, atau ini adalah hadiah dari Tuhan, hadiah dari semesta atas kesabaran kamu, atas tenacity. What is tenacity in bahasa Indonesia? Atas kegigihan kamu, atas
kalian tuh yang pilih opsi nomor 1 ya, kalian yang pilih opsi nomor 1 atau Purple Botswana ini, aku rasa banyak di antara kalian yang mungkin sempat berada di titik entah memang sudah hopeless atau kehilangan harapan atau pengen nyerah, atau kamu tuh di titik yang kayak mulai agak-agak krisis identitas. Mulai agak-agak krisis identitas, tiba-tiba nggak sengaja ketendang dong tripod aku. Mungkin kalian yang pilih opsi nomor 1 tuh entah kamu baru melewati masa-masa suram atau kamu baru melewati suatu masalah yang it happened suddenly, suatu masalah yang kamu nggak duga-duga datang, atau suatu masalah yang kamu nggak expect terjadi, tapi masalah itu tuh somehow malah mendewasakan kamu. Masalah itu malah membukakan mata kamu, atau bahkan aku bisa bilang masalah yang kamu hadapi ini, masalah yang kamu jalani ini malah menunjukkan ke kamu tentang mungkin misi jiwa kamu, atau apa lingkungan sehat buat kamu, apa makna pertemanan buat kamu, terus apa makna koneksi. Spiritual awakening. Aku bisa bilang kalian tuh mungkin baru melewati atau baru memasuki fase spiritual awakening. Aku boleh cerita singkat gak sedikit? Sekarang tahun 2024 ya. Di tahun 2022, kalau kalian ngikutin aku dari lama, itu tuh tahun itu aku masih ada double job. Aku masih kerjain Lesion Princess juga, aku masih ngonten di Lesion Princess juga, jadi content creator juga, tapi aku juga masih ada kerjaan 9 to 5. Aku masih ada kerjaan kantoran. Yang saat itu sebetulnya aku udah ngerasa kayak, I cannot handle this anymore. Aku udah ngerasa overwhelmed, aku udah ngerasa agak kecapean dengan beban atau tanggung jawabku saat itu. Dan aku ingat ada suatu waktu, aku lupa spesifiknya tanggal berapa jujur, April akhir, menjelang April akhir, itu tuh aku lagi mau tidur siang. Karena saat itu kondisiku lagi work from home. Tapi tiba-tiba ada insiden di mana rumahku hampir kebakaran. Kalau misalnya aku nggak bangun saat itu, dan tetanggaku ada yang udah teriak-teriak bilang kayak, "Kak, rumahnya mau kebakar, Kak, ini ada api gede banget di depan rumah, di pagar." Dan lucunya adalah hari itu, siang itu, aku ingat malamnya, subuhnya aku udah ngonten, agak sempet buat record video, tapi aku lupa video apa juga. Dan paginya tuh aku sempet langsung kerja. Tapi karena jam makan siang aku pikir kayaknya nggak apa-apa deh, aku pasang alarm 20 menit tidur dulu, karena aku berasa saat itu kepala aku pusing. Long story short adalah, ya rumahku mau kebakar. Dan saat itu yang ada di rumah cuman aku sama adikku. Adikku tuh lagi kuliah, dan kamar kita tuh di atas sebetulnya. Cuman hari itu aku memutuskan kayak aku pengen kerja di ruang tamu, bukan kerja di kamar. Karena ada kayak sofa bed gitu di ruang tamuku, di bawah. Now imagine, kalau aku nggak kebangun, kalau aku bablas tidur dengan adekku yang lagi kuliah dan dia pakai headphone. Dia nggak denger. Nah, mungkin aku nggak ada di sini sama kalian. Mungkin aku nggak ada di sini, mungkin aku nggak bisa ngonten. Mungkin yang kalian ingat tentang aku cuman dalam tanda kutip jasa dan memori tentang Lesion Princess. Itu pun kalau kalian ingat. Tapi di hari itu sebetulnya aku udah dapat feeling cukup lama kalau nggak. Aku nggak bisa bertahan gambling di lingkungan kerja yang waktu itu bikin aku capek banget. Sedangkan hatiku tuh waktu itu udah bener-bener memanggil aku, ya udah jadi Lesion Princess aja. Fokus Lesion Princess aja. Fokus sharing aja, fokus jadi content creator, fokus jadi tarot reader, fokus jadi astrologer, dan lebih sering lagi melakukan aktivitas atau pekerjaan yang aku suka. Dan saat itu, aku juga memang dikelilingi dengan lingkungan pertemanan yang aku bisa bilang gak sesehat itu. Lingkungan pertemanan yang mereka cuma mau deket sama aku karena statusku, karena uangku, karena posisiku, dan karena jabatanku. Nah, balik ke readingan kita. Jujur ya, kejadian itu beneran jadi tamparan besar buat aku kalau misalnya I have to choose myself. Aku harus memilih diriku sendiri dan mendengarkan kata hatiku semaksimal mungkin. Bukan ngedengerin omongan orang yang
memaksakan aku untuk melakukan ini, bertahan di situasi ini, bertahan di situasi itu. Padahal hatiku nggak mau. Dan aku ingat dulu yang memaksaku akhirnya bertahan di lingkungan pekerjaanku yang lama, double job tapi akunya nggak happy. Terus aku memaksakan bertahan dengan lingkungan pertemanan yang cuman mau deket sama aku kalau aku bayarin, atau kalau aku traktir, atau kalau aku baik sama mereka aja. Ya karena aku takut sendirian, aku takut kesepian. Itu 2 tahun lalu loh, dan relationship sudah ada. Cuman aku berani sharing, berani berbagi sekarang ini ke kalian, karena aku ngerasa ya fase ibaratnya aku hampir mati itu ya, itu benar-benar membukakan mataku kalau misalnya kadang tuh Tuhan bisa pakai apa aja dan siapa aja untuk bikin kita sadar kalau apa yang kita pikir baik buat kita tuh ternyata nggak terbaik, nggak sebaik, dan bahkan bukan yang terbaik buat kita. Apakah waktu itu prosesnya mudah buat aku merelakan, mengikhlaskan pekerjaan yang ibaratnya aku sempat bergantung sama pekerjaan itu, dan merelakan teman-temanku yang aku kira mereka akan ada di samping aku saat aku lagi berusaha untuk berdamai dengan trauma rumah hampir kebakaran itu. Karena kalau kalian mau jujur, mungkin tahun lalu, 1 tahun baru akhirnya aku berani untuk ngonten lagi. Setelah 2022 aku hiatus karena kejadian rumah hampir kebakar itu bikin aku sempat ngedown dan bikin aku takut. Bahkan aku sempat gak berani matiin lampu kalau tidur. Tapi teman-teman yang aku kira bertahan, teman-teman yang di 2022 itu, gak ada yang bertahan sama sekali. Dikit banget yang bertahan, bahkan mungkin kurang dari 5 itulah. Tapi inti ceritanya adalah mungkin dalam cara apapun, semesta tuh baru menampar kamu, ibaratnya baru kasih kamu pelajaran hidup yang entah cukup bikin kamu babak belur, atau pelajaran hidup atau pengalaman hidup yang cukup menyakitkan. Tapi dalam cara apapun, it's opening your eyes. Dan kamu akan dapat reward nih. Kamu akan dapat reward setelah kamu berhasil melewati fase itu. Karena kalau kalian tanya aku, sekarang aku bisa lebih enjoy, bisa lebih berani cerita, dan bisa lebih bebas menjalani hidup. Apakah itu kebetulan? Enggak. Dan aku rasa setelah aku mengikhlaskan apa yang udah lewat ya, ibaratnya teman-teman yang gak sehat, lingkungan yang gak sehat, pekerjaan yang cuman bikin aku capek, sekarang aku ngerasa bisa lebih enjoy kalau aku sharing, kalau aku ngonten. Terus aku dipertemukan dengan lebih banyak teman-teman dan koneksi yang lebih luas, orang-orang yang lebih sayang sama aku. Ibaratnya Tuhan ganti berlipat kali ganda apa yang terhilang dulu dengan hal-hal yang lebih baik, dengan hal-hal yang lebih selaras, dengan hal-hal yang lebih sepadan dan cocok buat aku untuk saat ini. Dan itu yang akan datang dalam hidup kamu. Itu hal baik atau itu berkat yang akan datang dalam hidup kamu. Karena satu, intuisi kamu udah semakin kuat. Dan kalian tuh sebetulnya tahu apa yang perlu kamu lepaskan, apa yang perlu kamu ikhlaskan, dan apa yang perlu kamu tinggalkan. You know what you need to release. Dan mungkin kata hati kamu, intuisi kamu juga udah bilang kalau kamu akhirnya berani melewati atau berani untuk melepaskan itu, yang kamu dapatkan tuh akan jauh berkali lipat lebih baik dari apa yang perlu kamu lepaskan. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang memang perlu melepaskan koneksi atau hubungan dengan orang-orang yang gak sehat, entah ini mantan pasangan atau mantan pacar, atau lingkungan pertemanan yang gak sehat, atau mimpi-mimpi dan harapan yang itu bukan mimpi kamu, itu cuma ekspektasi atau tuntutan orang-orang sekitar kamu. Aku rasa setelah intuition sih, I've told you, intuition, trust, patience, spirituality, and receptivity. Entah kenapa aku rasa banyak di antara kalian yang mungkin selama ini kamu tuh terjebak dalam budaya hustle culture atau budaya kerja chasing sampai kamu lupa dengan the art of receptivity atau the art of receiving. Dengan menerima. Kamu terlalu bergantung sama masculine energi kamu sampai kamu lupa kalau kamu juga berhak dan kamu juga layak untuk menerima. Di sini ada mutable, surrender, fluidity, welcoming change. I've told you.
Dan ini, South Note, Destined to Release. Bottom of deck-nya ada 10 house. Structure, discipline, life mission, accomplishments, and career. Wow, aku merinding. Karena ini benar-benar selaras kan? Benar-benar matching kan dengan apa yang aku bilang? Karena banyak di antara kalian tuh yang kamu akan mendapatkan kayak semacam up leveling besar-besaran, dimana mungkin semesta akan punya caranya, Tuhan akan punya caranya buat nunjukin ke kamu satu, mana koneksi dan mana orang-orang yang sehat buat kamu, mana yang layak kamu pertahankan dan mana yang tidak. Dua, semesta akan mengarahkan kamu ke bidang karir atau pekerjaan atau profesi, bahkan koneksi dan lingkungan yang memang it's for your highest good. Itu cocok buat kamu, dan itu akan lebih membahagiakan buat kamu. Itu akan lebih mendamaikan buat kamu. Dan yang ketiga, aku rasa kalian tuh akan lebih menghargai diri. Ini jujur ya, aku merasakan ada vibes orang-orang yang agak people pleaser di sini. Agak orang-orang yang terlalu gak enakan sama orang lain. Saking gak enakan sama orang lain, kamu jadi kasarnya mau aja diinjek-injek. Kasarnya kamu juga mau aja terlalu ngedengerin orang kasih saran A, B, C, D, Z, padahal itu bukan kata hati kamu, itu bukan intuisi kamu. Sama aku pengen bilang satu hal ke kalian. Kalian tuh mungkin terbiasa berusaha berbuat baik ke semua orang, tapi kamu lupa untuk berbuat baik sama dirimu sendiri. Tapi, hal baik yang akan datang dalam hidupmu akhirnya adalah keberanian untuk kamu mungkin belajar bilang tidak, kamu belajar menolak, kamu belajar meninggalkan situasi yang cuman membelenggu kamu, dan kamu belajar untuk berbuat baik sama dirimu sendiri. Dan karena kalian akhirnya di masa depan tuh akan lebih berani lagi mendengarkan intuisi, akan lebih berani lagi meninggalkan yang gak selaras, it's gonna be very very easy for you to attract what's truly meant for you. Akan lebih gampang, akan lebih mudah buat kalian untuk menarik, untuk menjadi magnet atas apa yang memang selaras dan ditakdirkan buat kamu. Tapi yang aku benar-benar suka dari energi kamu adalah kalian tuh bakalan jadi lebih badass, bakalan jadi lebih berani, jadi lebih tangguh. Bukan berarti kasar loh, bukan berarti kamu masuk dalam mode senggol bacok terus menyakiti orang lain juga, tidak. Tapi kalian akan lebih berani untuk choosing yourself atau memilih dirimu sendiri, dan tegas menentukan apa yang memang kamu mau berdasarkan kata hati kamu, berdasarkan intuisi kamu. Karena percaya deh sama aku, ketika kita akhirnya lebih berani untuk mendengarkan intuisi kita, dan kita lebih berani untuk ngikutin apa yang kata hati kita mau, itu aura kita dan karisma kita tuh shining, shimmering, splendid banget, bersinar banget. Dan kamu akan jauh jadi lebih seperti itu. Mungkin banyak orang akhirnya jadi ngelihat, oh ternyata mereka dewasa banget ya, mereka bijaksana banget ya, mereka ternyata kuat ya, mereka ternyata bisa menjadi pendengar yang baik ya, mereka ternyata penyayang banget ya. Sisi diri kamu yang selama ini nggak kamu tunjukkan, karena mungkin kamu terlalu terjebak dalam masculine energi kamu yang dominan. Mau kita laki-laki atau perempuan, semua orang punya masculine energi dan punya feminine energy kok, and that's okay, nggak apa-apa. Tapi sisi diri kamu nih yang penyayang, sisi diri kamu yang bisa menjadi magnet, sisi diri kamu yang gak terlalu obsesif atau chasing lagi dengan misalnya harta, tahta, status, atau apapun, itu yang akan bersinar. Dan itu yang akan bikin orang lihat kamu sebagai sosok yang berkarisma banget. Dan aku suka kalian tuh akan jadi lebih tegas. Tegas untuk memilih apa yang memang terbaik buat kamu, sesuai kata hati kamu, bukan karena tuntutan orang lain lagi. I'm happy for you guys. Aku benar-benar senang buat kalian. Aku senang sama kalian. Aku senang sama progres kalian. Karena aku tahu gak akan mudah sih. Dan kalau misalnya kalian ada yang mau sekolah lagi, atau kamu ada yang menanti let's say wisuda, atau kamu menanti kamu dapat nilai bagus, kalian bisa dapat nilai bagus kok. Kalian bisa dapat kayak GPA atau kok aku lupa sih GPA bahasa Indonesianya apa? Nilai bukan nilai rapot. Kalau kita kuliah tuh apa sih? Pokoknya hasil akhir nilai yang bagus. Terus kamu mungkin bisa lulus dengan reputasi yang baik, cum laude atau
Kalau kamu lagi nyusun tesis atau kamu mau jadi dokter, progresnya tuh lebih lancar. Dan kalau entah kenapa aku pengen bilang kalau misalnya kamu ada rencana mau traveling ke luar negeri atau traveling jarak jauh, yang keluar pulau atau keluar dari kota tempat tinggal kamu, itu rencana kamu tuh akan lancar. Dan kalian tuh akan bener-bener berani untuk be authentic, menjadi lebih jujur sama dirimu sendiri. And your authenticity is what eventually leads you to everything that's bigger and better for you. Okay? This is beautiful. I'm happy for you guys. Aku seneng banget sama kalian. Karena aku suka nih orang-orang kayak gini. Orang-orang yang tegas, orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang iya, dia tahu kapan harus lembut, dia tahu kapan harus ngikutin kata hatinya, tapi dia nggak ngizinin dirinya diinjek-injek. Karena nomor 1 sudah, sekarang kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Thank you teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya. Sekarang kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau Green Jasper. Let's see. Ayo kita cari tahu buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Kira-kira apa ya kejutan atau hal baik yang akan datang dalam hidup kalian dalam waktu dekat? Oh, The Empress. Ada yang tertarik buat makeover kah? Atau ganti penampilan? Ganti gaya berdandan? Ganti warna rambut mungkin? Atau ganti style? Atau ganti pokoknya ganti cara kamu membawa diri, atau representing yourself, atau rebrand. Rebrand. That sounds nice, right? Ada Queen of Cups di sini juga. Bottom of mereka ada King of Swords. Kalau aku diam bukan berarti aku menghilang, tapi aku lagi channeling. Cuman ada beberapa hal nih yang aku rasakan. Yang pertama kuat adalah kamu bakalan rebrand. Ibaratnya kamu akan mengganti penampilan kamu jadi lebih baik lagi, ke arah yang lebih baik lagi. Mau kamu laki-laki atau perempuan, entah kamu akhirnya jadi, let's say kamu jadi lebih tertarik buat mempelajari tentang fashion atau styling, atau kamu mempelajari tentang personal branding, atau kamu mempelajari tentang body language, cara berkomunikasi, cara berinteraksi dengan orang lain, atau cara kamu membawa diri, cara kamu bergaul, cara kamu bersosialisasi, impresi orang lain atau pendapat. Bukan berarti aku nyaranin kalian buat harus selalu 24/7 musingin apa orang lain pikir tentang kamu, tidak. Tapi aku rasa impresi atau pendapat dan apa yang orang lain pikirkan tentang kamu tuh akan berubah, berbeda 180 derajat dalam waktu dekat. Ibaratnya gini, let's say contoh kalau misalnya kamu dulu dianggap seperti culun, atau kamu dianggap kayak nggak bisa dandan, atau kamu dianggap pemalu. Nah, aku rasa kamu dalam waktu dekat tuh akan dapat kayak semacam dorongan motivasi atau suntikan inspirasi untuk kamu akhirnya ingin memaksimalkan potensi dan talenta yang kamu miliki. Kamu ingin memaksimalkan self-expression, kamu ingin memaksimalkan self-disclosure kamu. Self-disclosure itu dalam bahasa komunikasi adalah kayak semacam aktivitas untuk kita mengekspresikan diri atau memperkenalkan diri kita, mengizinkan dunia kenal kita dan mendekat kepada kita, karena kita kasih mereka akses untuk kenal kita itu siapa. Karena aku rasa banyak di antara kalian yang mungkin kemarin-kemarin tuh kamu pemalu, atau kamu takut buat mengekspresikan diri karena mungkin kamu takut dijudge, atau kamu takut di label, misalnya kayak, Kak, aku takut orang bilang aku aneh, Kak, karena cara aku ngomong, atau karena cara aku membawa diri, atau karena cara aku berpakaian. Aku takut dibilang udik lah, nerd, atau aku takut dibilang aneh. Tapi kalian dalam waktu dekat itu akan dapat semacam suntikan inspirasi dan suntikan tenaga ya, bahkan suntikan passion untuk kamu mungkin tertarik baca-baca. Let's say kamu baca-baca
baca-baca di Tumblr mungkin, atau kamu cari tahu di Pinterest tentang gimana cara styling, gimana cara untuk memperbaiki vibrasi diri, gimana cara untuk healing, gimana cara untuk meningkatkan vibrasi diri kamu, and you're not gonna be stopping. You're gonna be unstoppable. Kamu akan benar-benar terfokus untuk melakukan itu semua, karena banyak di antara kalian atau mayoritas dari kalian yang udah nonton ini, aku rasa kamu tuh capek terpuruk. Kamu capek dianggap kayak nggak punya bakat, kamu capek dianggap nggak punya talenta, kamu capek dianggap kayak nggak ada kualitasnya, atau kamu capek diinjek-injek, kamu capek sedih terus. Mungkin banyak di antara kalian yang selama ini kamu sempat terjebak dalam ritme atau dalam pola, kamu masih sedih karena kamu pernah diputusin, atau kamu sedih karena kamu pernah dikecewain, karena kamu sedih pernah kecewa, atau kamu sedih pernah patah hati, entah patah hati karena romance, atau karena perpisahan dengan teman, atau patah hati karena gagal pekerjaan atau apapun. But now, and this time, you don't wanna let your pain, you don't wanna let your old wounds control you anymore. Kamu nggak pengen mengizinkan luka atau trauma lama kamu tuh menjebak kamu lagi. Aku mau cerita satu hal. Ini aku lupa deh, aku pernah cerita ini nggak ke kalian. Sebetulnya, saat aku bikin Lesion Priestess itu hampir launching sekitar tahun 2018-an. 2018 akhir mungkin ya. Tapi saat itu aku masih dekat on and off sama salah satu mantanku yang kita pernah saling sayang, kita pernah saling dukung, kita pernah saling hadir dalam hidup satu sama lain. Tapi seiring waktu malah hubungan kita tuh semakin toksik dan kita semakin ketergantungan. Dan mantanku yang itu tuh nggak setuju banget aku bikin akun Lesion Priestess. Dia nggak setuju banget kalau misalnya aku dalam tanda kutip menjadi public figure dan aku membagikan bakatku, walaupun dia tahu dari dulu tuh aku aneh. Maksudnya aku aneh adalah aku bisa ngerasain sensing emosi orang, perasaan orang, atau aku bisa peka dengan pertanda, aku bisa dapat kayak random intuitive messages, terus atau aku bisa ngelihat teman-temannya Casper. Tapi saat itu kita sampai ribut karena dia nggak setuju banget aku bikin akun Lesion Priestess. Kalau kalian tahu juga sebetulnya akun Lesion Priestess kan yang ada IG dulu kan, baru YouTube. Dan dia awalnya follow kok, tapi dia nggak setuju. Sampai beberapa waktu cukup lama dia nggak setuju. Dan dia bilang kayak private aja lah akunnya, nggak usah go public. Karena kamu pasti capek. Mungkin niatnya baik, tapi yang aku rasakan saat itu adalah dia nggak pengen pasangannya untuk lebih bersinar dari dia. Atau dia nggak pengen pasangannya lebih powerful dari dia. Sedangkan saat itu aku ingat feelingku adalah aku pengen banget sharing. Aku pengen ngoceh-ngoceh, aku pengen belajar astrologi, tarot lebih dalam lagi. Dan aku pengen sharing bakatku ke dunia. Bukan karena aku pengen pujian, tapi karena I just want to. Dan singkat cerita adalah, aku tetap aja bodo amat. Oke, yaudah deh kita putus deh. Karena aku tahu hubungan kita juga saat itu udah gak bisa dipaksakan. Tapi seiring waktu, semakin pelan-pelan aku hadir dan ada di sini buat kalian sebagai Lesion Priestess, aku ngerasa aku lebih enjoy, aku ngerasa aku lebih hidup, aku ngerasa aku bertemu dengan banyak teman-teman dan lingkungan yang ya udah aku bisa bantu kalian dan I'm happy gitu. Dan itu apa yang akan terjadi dalam hidup kalian. Apakah waktu aku putus sama dia dan aku tahu dia nggak dukung aku seneng, aku nggak sedih? Enggak lah. Aku ada sempat berharap dia bisa dukung aku kok saat itu. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain. Mungkin kalau misalnya aku juga ngikutin atau dengerin dalam tanda kutip saran dia untuk gak bikin Lesion Priestess, belum tentu kita bertemu sekarang juga. Dan jujur aku merasa satu, intuisi aku semakin kuat, dan karena aku hadir di tengah kalian, rasa percaya diriku juga semakin meningkat. Walaupun awalnya juga aku gak sepede ini buat ngoceh-ngoceh atau ngonten-ngonten. Nah, itu apa yang akan terjadi dalam hidup kamu. Kamu akan lebih berani untuk mengekspresikan diri, kamu mungkin akan lebih berani untuk berdandan, kamu akan lebih bawel atau akan lebih tertarik buat membagikan ilmu, wisdom, atau kebijaksanaan yang memang kamu tahu. Karena aku rasa kalian tuh gak pengen terjebak lagi dalam mental korban. Kalau mungkin memang kamu tahu ada fakta atau ada kebenaran yang pengen kamu ungkap,
dan kemarin-kemarin kamu ngerasa kamu tuh terbungkam, atau kamu gak berani ngomong, atau kamu gak berani sharing, kalian tuh dalam waktu dekat akhirnya akan lebih berani buat speak up. Akhirnya akan lebih berani buat ngomong. Akhirnya kamu akan lebih berani buat, okay, whatever, I have to prove, or I have to reveal the truth, I have to say the truth. Kalau kamu mungkin punya relasi atau punya hubungan yang nggak baik juga, entah dengan mother figure atau sosok ibu atau lingkungan pertemanan kamu, terutama dengan perempuan, mau kamu laki-laki atau perempuan, aku rasa relasi kalian akan membaik juga sih. Hubungan kamu dengan mama kamu, hubungan kamu dengan teman-teman perempuan kamu, itu akan membaik juga. Kalau aku diem, bukan berarti aku menghilang ya. Karena melihat dua kartu ini ya, dan tengah-tengahnya tuh ada Five of Cups. Aku tahu kalau aku ngerasain kalian yang pilih opsi nomor 2 ini, kamu pernah dikecewakan. Dan itu bikin kamu mungkin takut buat buka hati, takut buat percaya cinta, takut buat percaya kalau di luar sana masih ada orang baik. Tapi aku rasa Tuhan tuh akan mengirimkan, ini ada juga kaitan sama romance sih. Mungkin akan ada kehadiran orang baru yang bikin kamu berani buka hati lagi, berani percaya cinta lagi. Entah ini cinta romantis atau cinta general ya, unconditional love gitu loh. Tapi akan ada situasi-situasi yang bikin kamu akhirnya sadar, oh, not everyone who's coming into our life are meant to hurt us. Gak semua orang yang hadir dalam hidup kita tujuannya cuma buat nyakitin kita kok. Tuhan gak sejahat itu kok, cuma ngirimin orang-orang yang cuma mau nyakitin kita. Oke, next. Coba kita shuffle pakai oracle cards ya. Aku benar-benar ngerasa kalian tuh jadi lebih ngalir, jadi lebih happy, jadi lebih hidup, jadi lebih damai, dan nggak lagi terjebak dalam mungkin overthinking atau kebiasaan overthinking atau mental korban. Fixed sign, stability, persistence, loyalty, dependability. Iya, beberapa di antara kalian aku rasa mungkin memang ada yang pernah dikecewakan sekecewa itu sampai kamu takut buat bergantung atau takut buat percaya sama orang lain. Virgo, integrity, reference, service. Dan Pluto, transform, have told you. Somehow aku pengen bilang ke kalian, berhenti meratapi apa yang sudah terjadi. Bottom of the deck, bottom of the deck-nya atau kartu paling bawah ada Chiron, hurt and heal. Berhenti melihat dirimu dari perspektif kamu adalah korban. Berhenti untuk punya mental korban. Yuk, pelan-pelan yuk. Aku mau kasih trigger warning dulu, karena mungkin apa yang aku sampaikan ini bisa triggering buat kalian. Tapi mungkin bisa jadi ada di antara kalian yang lagi nonton video ini yang mungkin memang kamu punya trauma yang cukup besar, entah dengan terkait perpisahan, atau let's say kamu punya trauma tentang perceraian, atau kamu punya trauma tentang kekerasan, kamu pernah mengalami kekerasan, atau kamu pernah jadi korban abuse, entah itu kekerasan seksual atau bullying, verbal bully, atau ya kekerasan dalam cara apapun ya. Dari itu bikin kamu bener-bener losing hope in humanity, atau kamu pernah dikhianati, dan karena kamu dikhianati sesakit itu bikin kamu takut buat percaya kalau di luar sana tuh masih banyak orang yang pasti sayang sama kamu, masih banyak orang yang bisa kamu andalkan. Karena jujur aku merasakan kuat buat teman-teman yang pilih opsi nomor, wait a second, I forgot, but I guess Green Jasper is also related to healing. Sebentar, aku mau memastikan suatu hal. Tapi aku pengen bacain fungsi. Oh god, this is beautiful. Kalau nggak salah nih, aku masih punya beberapa stok 2 atau 3 pieces Green Jasper. Kalau kamu merasa tertarik buat mengadopsi, silakan adopsi.
teman-teman yang adopsi merchandise gelang kristal Illusion Braces itu ada dapat pesan personal kok, yang handwritten yang aku tulis sendiri. Kamu langsung bisa cek stoknya di Instagramnya Illusion Braces aja. Tapi aku mau bacain singkat. Aku post kok di IG fungsi tiap merchandise, fungsi tiap gelang kristal yang aku buat itu apa aja. Tapi gelang Green Jasper itu, kristal Green Jasper itu fungsinya untuk menenangkan jiwa, penyeimbang cakra, bisa meningkatkan rasa percaya diri, mengasah intuisi, bisa membantu memulihkan energi, memulihkan batin, dan bisa bantu buat grounding. Karena warna hijau itu juga related atau strongly related, berkaitan erat dengan heart chakra. Karena gini, aku ngerasa kalian tuh heart chakranya mungkin heart chakra sama solar plexus chakra sih, ini kuat. Kamu punya isu tentang rasa percaya diri, dan kamu punya isu tentang kesulitan untuk membuka hati, kesulitan buat benar-benar percaya kalau not everyone who's coming into your life are meant to just hurt you. Enggak semua orang hadir dalam hidup kamu cuman buat nyakitin kamu aja. Kalau kalian mau aku jujur, setelah perpisahan aku dengan mantanku yang 2017 itu, 2017-2018, yang tadi aku ceritain dia sempat ngelarang aku buat hadir dan muncul sebagai Illusion Braces, aku sempat ngedown banget kok, sampai aku pernah didiagnosa depresi akut karena perpisahan kita. It takes me time, butuh waktu untuk pulih. Tapi setelah akhirnya aku benar-benar bisa pulih, ya aku benar-benar sadar Tuhan tuh bisa pakai siapa saja dan kirimkan siapa saja untuk mempertemukan kita dengan orang-orang yang lebih baik, orang-orang yang lebih selaras, orang-orang yang lebih bisa memahami kita dan mengerti kita, orang-orang yang ibaratnya memang ditakdirkan untuk berjalan maju. Dari tadi tuh aku ngerasa terpanggil buat bilang Tuhan yang sama, semesta yang sama, yang menginspirasi aku dan membantu aku buat pulih, itu juga bisa memulihkan kamu kok. Itu juga bisa membantu kamu untuk berdamai dengan luka dan traumamu kok. Jujur aku mungkin nggak tahu karena lagi-lagi ini general reading ya. Aku nggak tahu, tapi kalau aku boleh bilang, aku pengen peluk kalian satu-satu, teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau yang pilih Green Jasper, karena kalian nyadar nggak suara aku ngomong tuh berbeda, atau kayak melembut. Kalian yang pilih opsi nomor 2 ini nggak bisa dikasarin. Walaupun mungkin kalian terbiasa pasang tameng, I'm okay, I'm good, no problems, gue nggak ada masalah, gue baik-baik aja kok. Tapi dalam hati kalian tuh kalian sangat mengharapkan atau mendambakan kelembutan. Entah kelembutan memang dalam bentuk kamu pengen ada orang yang hadir buat kamu, pengen ada orang yang sayang buat kamu, pengen ada orang yang perhatian sama kamu, atau pengen orang yang bisa menerima kamu. Kalian tahu nggak? Aduh, aku nggak bisa videoin. Tapi pas aku ngomong ini, kamu pengen mengharapkan kehadiran seseorang atau makhluk hidup yang sayang sama kamu, nerima kamu, dan hadir buat kamu. Ini tiba-tiba kucingku, kalau kalian tahu aku punya kucing, namanya Messi. Si Messi tuh tiba-tiba jalan ke kakiku dan dia tiduran di kakiku, tiduran di kaki kananku, terus dia ngeliatin aku ke atas, ngeliatin mataku, ngedusel-dusel aja di kakiku. Nah, ya Tuhan akan kirimin orang-orang makhluk hidup, entah dalam bentuk piaraan atau ya memang orang-orang yang memang mereka tuh akan bantu kamu pulih dan mereka akan menguatkan lagi hati kamu. Tapi yang aku rasa akan hal baik yang akan terjadi dalam hidup kamu adalah you're gonna believe in love again. Kalian akan percaya dengan cinta lagi. Kalian akan percaya dengan kebaikan lagi. Kalian akan percaya kalau misalnya enggak kok, kamu enggak. You're not meant to be a victim forever. Kamu gak ditakdirkan buat menjadi korban atau terseok-seok, menangis, merintih, dan gak bahagia selamanya. Enggak, percaya sama aku, enggak. This is beautiful. Dan aku rasa malah kalian tuh akan bertumbuh jadi orang yang jauh-jauh lebih penyayang. Jauh lebih penyayang, jauh lebih nurturing, jauh lebih pengertian. Dan kamu akan benar-benar sadar kalau cinta tuh nyata kok, kebaikan itu nyata kok. Cintanya Tuhan, cintanya semesta, cinta dari dirimu ke dirimu sendiri, itu nyata kok.
dan kamu berhak untuk menerima itu. Oke, this is beautiful. Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau Green Jasper. Aku pengen minum dulu sebentar deh. Nanti sebelum kita lanjut buat opsi nomor 3 atau yang terakhir, Citrine. Kartunya jatuh semua. Dan tiba-tiba kenapa ada distraksi suara motor di luar sana. Tapi sebentar aku mau minum dulu sebelum kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Oke, let's see. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau Citrine, kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau Citrine. Hal baik apa atau kejutan apa yang menanti kalian dalam waktu dekat? Oh, ada justice. Tapi ada keadilan. Ada di Empress reverse. Oke, tadi kalian nyadar nggak? Aku nggak tahu kalian tuh ngikutin dari awal, dari opsi nomor 2 ke nomor 3, atau kamu langsung skip ke timestamp. Karena tadi tuh aku shuffle dulu bahkan sebelum aku pindahin kristalnya untuk mulai. Aku agak ngerasa kayak, kok kesannya kayak gue terburu-buru ya? Kok kesannya kayak gue ngegas ya? Padahal I didn't mean to. Aku nggak maksud buat ngegas. Tapi teman-teman yang pilih opsi nomor 3 nih, aku ngerasa kamu tuh mungkin saat ini lagi agak terburu-buru atau agak tergesa-gesa dengan apapun ya. Entah dengan goals kamu, atau dengan target kamu, atau dengan tujuan kamu. The Chariot. Too much kartunya. Oh no, aku akan ambil semuanya. Nggak apa-apa. Ada Two of Pentacles, ada The Tower, dan ada Two of Cups. Bottom of deck ada Two of Wands. 2. Ada Two of Pentacles, yang nggak ada cuma Two of Swords nih. Tapi di sini ada di Empress Reverse dan ada di Justice. Kamu dapat kartu lebih banyak dari yang lain sebetulnya. But it's okay. Tapi gini, sebentar. I think it's gonna be a long reading. Kasih aku izin buat minum dulu. Dan aku rasa itu yang perlu kamu lakukan. Minum dulu. Entah minum dalam konteks minum beneran minum, buat kamu rehat, buat kamu menyegarkan diri, supaya kamu gak dehidrasi, supaya kamu gak kecapean, atau mungkin kalian perlu diingetin untuk banyak minum juga daripada kamu dehidrasi, atau memang kamu tuh butuh relax aja dulu, kayak chill, atau nongkrong sama teman kamu, hangout. Kalau misalnya mau minum, let's say kamu minum alkohol tapi kamu tahu batasan, ya nggak apa-apa. Tapi kalian tuh perlu diingatkan kalau misalnya nggak perlu tergesa-gesa. Nggak perlu tergesa-gesa. Nggak perlu panik. Nggak perlu gerasak-gerusuk. Karena ada kartu The Tower di sini. Aku rasa teman-teman yang pilih opsi nomor 3 nih, kamu visionaris. Kamu goal oriented banget. Kamu sangat berfokus pada goals, pada target, pada tujuan kamu, pada harapan kamu, pada keinginan kamu. Tapi there are some kind of responsibility, some kind of duties that you have to finish or you have to accomplish. Aku ngerasa mungkin kamu memang punya goals atau target atau duty atau tanggung jawab atau pekerjaan atau deadline yang memang perlu kamu selesaikan, dan kamu tahu the sooner you finish it, the better. Semakin cepat kamu nyelesain itu, semakin cepat kamu ngurusin hal itu, ya lebih baik. Tapi sama aku pengen bilang kalian tuh kayak pengen diingatkan buat ini, harusnya pesan buat ini ya, pesan buat apa sih kejutan yang akan datang. Banyak banget sebetulnya kejutan yang akan datang, tapi kayak
Dan mungkin feeling kamu atau intuisi kamu udah tahu kalau kamu akan dapetin itu. Atau kamu udah tahu kalau kamu akan sedang berproses, sedang berjalan mencapai harapan-harapan atau keinginan yang akan terwujud ini, atau hal-hal baik yang akan terwujud ini. Tapi kalian tuh kayak seakan perlu diingatkan kalau misalnya ngalir aja dulu, pelan-pelan aja dulu, jangan no need to rush. What's the point of rushing? Kenapa rushing? Kenapa terburu-buru? Kenapa tergesa-gesa? Kenapa memaksakan diri yang ujungnya burn out sendiri atau capek sendiri? Learn not to take more than what you can handle. Learn not to take more than what you can handle. Belajarlah untuk tidak memaksakan kamu ngambil beban lebih banyak dibanding apa yang seharusnya kamu kontrol, atau apa yang bisa kamu urus, atau apa yang bisa kamu handle. Karena di sini ada kartu The Tower, cuman it's not a bad thing loh. Aku tuh ngerasa kayak di satu sisi kalian yang pilih opsi nomor 3 tuh kayak pengen dikasih tahu kayak udah ngalir aja, tenang aja, slow aja, relax aja. It's gonna come, the good things are gonna come. Gak usah terlalu tergesa-gerusuk, gak usah terlalu tergesa-gesa. Tapi kalian juga seakan perlu diingatkan kalau bermimpilah setinggi mungkin. Manusia bisa berencana, tapi pada akhirnya biarkan Tuhan yang beracara. Dream big, the sky is the limit. Bermimpi aja, tapi eksekusinya gimana dan apa yang Tuhan kasih atau apa yang semesta kasih, kapan timingnya, lepasin. Karena ini kejutan yang akan datang ini ada kaitan dengan justice, ada kaitan dengan keadilan, ada kaitan dengan kesempatan buat traveling, atau kesempatan buat jalan-jalan, atau kamu tiba-tiba ngelihat, oh progres hidupmu kok dipercepat ya, kamu mengalami percepatan dalam hidup kamu, atau ada kaitan juga dengan romance. Tapi aku rasa justice, romance, dan traveling itu kuat. Aku nggak tahu apakah kalian memang ada rencana buat traveling atau ada rencana buat jalan-jalan. It's a sign. Tapi mungkin ya sekarang tuh kamu memang lagi butuh untuk dijeda, atau butuh untuk istirahat dulu, atau butuh untuk isi bensin dulu dan gak tergesa-gesa. Karena if you're trying to force your timing, if you're trying to make things happen accordingly to your timing as you wish, you're gonna be juggling everything and you may not be able to handle that. Karena kalau misalnya kamu maksain diri buat maksain segalanya berjalan dalam timing kamu, atau rencana kamu, atau timeline kamu, atau waktu kamu, belum tentu kamu bisa handle ini semua. Aku dia bukan berarti aku menghilang, tapi aku lagi channeling. Karena, oh my god, if you guys could feel what I'm feeling right now, if you guys could feel the energy that I'm feeling right now, the energy that I'm pulling from you guys, kalau kamu bisa ngerasain energi yang aku rasain sekarang ini, your life is in the future is gonna be a whole lot better than what you've ever imagined. Hidup kamu di masa depan tuh jauh lebih membahagiakan. Aku tahu kalau kamu mungkin memang udah sangat mengharapkan keadilan, atau kamu sangat mengharapkan masalah hidupmu tuh selesai cepat. Tapi kayak jalanin dulu. Ada alasan kenapa kamu perlu ngelewatin fase itu, selain untuk pendewasaan diri. Tapi ada alasan ibu kenapa kamu perlu ngelewatin itu. Kayak mungkin let's say maybe mungkin kamu ngelewatin itu supaya kamu jadi lebih dewasa, atau nantinya kamu bisa berbagi ilmu kamu ke orang lain. Aku pengen cerita satu hal, and I don't know why do I feel called to share this. Tapi kalau kan ngikutin aku dari lama, bahkan dari Delicious Prestige masih anonymous sampai Delicious Prestige rebrand, sampai aku nunjukin siapa sosok di belakang Delicious Prestige, mungkin kamu tahu kalau misalnya aku pernah didiagnosa punya masalah kesehatan mental, depresi akut dan skizofrenia. Yang awalnya aku dari ketergantungan sama obat, aku ketergantungan sama obat tidur,
antidepresan, sampai akhirnya aku nggak butuh obat lagi sekarang. Udah sekitar berapa tahun. Awalnya pas aku melewati masa-masa terpuruk itu, Dark Night of the Soul, kebangkitan spiritual awakening, dan aku ngelewatin fase sembuh dari isu kesehatan mentalku itu, aku sempat ngerasa kayak, Tuhan, kenapa sih? Kenapa aku yang ngelewatin ini? Why me? Atau ketika aku ngelewatin masalah-masalah kayak dibully, atau aku kehilangan banyak banget followers and subscribers di 2022 ketika Relation Versus rebranding, atau ketika aku hiatus juga dan aku nggak kuat untuk bikin konten, aku sempet libur lama kan, kalau kalian ngikutin. Awalnya aku ngerasa kayak, ini apa gue selemah itu ya? Apa gue seberantakan itu ya? Atau dengan segala pengalaman yang gak enak yang aku pernah ngalamin di masa lalu, aku sempet kok mempertanyakan kayak, Tuhan, kenapa aku sih? Tapi seiring waktu aku belajar kalau misalnya ya gak apa-apa sih, gak apa-apa aku ngelewatin itu. Karena dengan pengalaman-pengalaman itu sekarang aku juga jadi bisa sharing, aku juga jadi bisa menguatkan teman-teman yang mungkin lagi bergumul atau lagi mengalami fase kamu juga mau nyembuhin isu kesehatan mental kamu, terus kalian juga lagi berdamai dengan isu misalnya kayak masalah atau trauma dengan keluarga, atau masalah atau trauma tentang bullying. Aku jadi punya ruang lebih luas untuk sharing dan encouraging. Kalian pernah dengar istilah ini nggak? Istilah istilah bahasa Manado yang dibilang Dr. Samratulangi. Sito Timo Tumo To. Yang kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh artinya man lives to educate others. Tapi intinya adalah memanusiakan sama manusia. Dan seiring waktu aku belajar, oke, semua pengalaman-pengalaman yang gak enak yang aku rasakan itu sebetulnya malah mengajarkan aku untuk lebih bisa berempati sama orang lain, nggak menghakimi orang lain apapun latar belakang dan situasi pengalamannya. Dan ya udah, aku jadi lebih enjoy, aku jadi lebih nyantai sharing dan hadir di sini buat kalian, ngoceh-ngoceh, konten sharing, bukan karena aku nyari followers, atau bukan karena aku nyari subscribers, atau bukan aku nyari uang lewat AdSense atau clients, no. But I feel like I want to share what I could be sharing. I feel like I want to love. Karena dengan cara aku sharing kayak gini, aku belajar untuk mencintai sama makhluk hidup. Aku belajar untuk mencintai orang lain. Aku belajar untuk mengasihi kalian. And I love doing that. Nah, itu yang aku rasa akan terjadi dalam hidup kamu. Kamu akhirnya akan lebih paham, satu, nggak ada yang kebetulan dalam hidup. Dua, kamu akan lebih paham kalau misalnya cintanya Tuhan, cinta itu tidak terbatas. Aku rasa kalian tuh mungkin akan belajar banyak tentang cinta, terutama unconditional love dan romance. Ada orang yang akan datang dan orang itu mungkin nantinya bisa jadi kayak jodoh kamu atau pasangan kamu dalam jangka panjang, atau ya pasangan romantis kamu dalam jangka panjang. Dan banyak aspek sih sebetulnya, banyak aspek ini. Cuman harapan kamu tuh akan being restored lagi. Harapan kamu, iman kamu, kepercayaan kamu kalau mujizat itu nyata tuh bakalan restored lagi. Dan aku rasa banyak yang kalian yang mungkin kalau kamu memang punya isu tentang rasa percaya diri, atau kamu punya isu tentang ngegas, gerasa kerusuk, pengen segala hal berjalan dalam timing kamu, you'll finally realize that ada yang namanya divine timing. Kamu akan sadar kalau ada yang namanya waktunya Tuhan. Ini bener kan aku bilang, ini tuh kalian lebih panjang dari yang lain. Coba kita shuffle dulu pakai oracle cards-nya. Karena aku dapat vision kayak pintu-pintu yang kemarin mungkin sempat ketutup buat kamu, akhirnya kebuka. Dan kemarin bukan pintunya nggak dibukain, belum waktunya aja. Opposition, imbalance, a point of tension, and a power struggle. Lalu ada Uranus, radically change, I've told you. Ini yang berubah banyak.
bukan cuma satu aspek aja. Ibaratnya kamu akan terberkati atau diberkati dalam banyak aspek. Square, a challenging situation and a mountain to climb. Lalu ada third house atau house 3, early learning, childhood, relations, the rational mind and communication. Aku ngerasa kalian tuh jadi jauh lebih bijaksana, jadi lebih berani mungkin untuk sharing pengalaman hidup kamu. Beberapa di antara kalian mungkin akan ada yang lebih populer juga. Dan mungkin sama kayak aku, kalian akhirnya lebih tertarik buat berbagi dan membagikan pengalaman hidup kamu, testimonial kamu atau kesaksian hidup kamu ke orang lain untuk berbuat baik, untuk jadi agen sarana cinta kasih, agen sarana kebaikan, dan kamu tertarik untuk memotivasi orang lain untuk pulih, untuk healing, atau mungkin untuk semakin mendekatkan diri ke Tuhan, ke semesta. Kayak, atau kamu tertarik buat sama aku bilang, aku lupa aku bilang di video yang ini atau di video sebelumnya, di PAL sebelumnya, tapi aku ingat di readingan ini, yang jujur aku nggak tahu ini udah berapa lama, tapi aku ingat aku udah ngomong Tuhan yang sama yang udah mulihin aku, itu pasti bisa memulihkan kalian juga. Dan kalian tuh akan tiba di titik itu juga, dimana kamu akan berani untuk ngomong, akan berani buat speak up kalau the same God, the same universe, the same love that have healed me are also able to heal you too, are also able to transform your life. Tuhan yang sama, semesta yang sama, cinta yang sama, yang bikin gue sembuh, yang bikin gue berani berharap lagi, itu pasti bisa melakukan hal yang sama ke kamu juga. Aku suka vibes kalian deh. Kamu tuh di masa depan, setelah kamu mendapatkan kejutan-kejutan ini, ya kamu akan benar-benar di titik kayak you will know how to turn your pain into power. Kamu akan tahu gimana cara untuk mengubah pain atau luka kamu atau trauma kamu jadi kekuatan. Dan itu yang akan bikin kalian radiant atau berkarisma banget. Kalian akan jadi jauh lebih tegas. Traveling, something about travel could be important for you. Mungkin kalian tuh bakalan lebih banyak traveling, bakalan lebih banyak jalan-jalan, atau bakalan lebih banyak berinteraksi sama orang dalam skala global, misalnya kayak orang-orang dari mancanegara, atau kamu akan punya banyak teman baru dari luar negeri atau luar daerah atau di luar dari comfort zone kamu, dan kamu akan juga sadar dan belajar kalau misalnya dunia seluas itu, nggak cuman sesempit lingkungan yang tempat bikin kamu trauma atau tempat bikin kamu terjebak aja. Aku bilang kan ada the tower di sini, tapi ini energi the towernya tuh bukan energi the tower yang negatif buat aku, lebih ke let's say mungkin sekarang kamu bermimpi kamu punya harapan kamu pengen mencapai 70 out of 100, 70/100 gitu loh. Tapi ternyata Tuhan punya rencana mau kasih kamu 100/100. Juga what I'm saying? I hope you get what I'm saying. Kayak, ya oke, dream big, mimpilah sebesar mungkin, tapi tetap buka diri untuk, kita nggak tahu apa yang kita pikir baik, belum tentu itu yang terbaik buat kita. Tapi bukan berarti kita nggak mungkin dapat itu. Siapa tahu emang di depan sana ya ada yang lebih baik lagi. Dan tetap buka diri aja untuk itu. Just keep the faith juga. Oke. Panjang juga ya, dan aku haus. Tapi aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau Citrine. Kalau aku rasa pesan ini resonate buat kamu, jangan lupa untuk like, komen ke aku, dan kalian boleh banget share video ini atau video lain dari Illusion Priestess ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini, atau video lain dari Illusion Priestess. Jangan lupa untuk like, subscribe kalau misalnya kalian adalah penonton baru, dan follow aku dong di akun sosial media lainnya, di akun sosial mediaku yang lain, seperti misalnya di Instagram, di TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Kalau gitu, aku rasa semua yang perlu aku sampaikan kali ini sudah aku sampaikan, baik untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau Citrine, atau nomor 2 Green Jasper, atau nomor 1 Purple Botswana.
aku rasa cukup sekian video untuk kali ini. Video mendadak yang ternyata panjang kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian misalnya juga punya rekomendasi kira-kira kedepannya Relation Basis perlu buat konten apa lagi, kasih tau aku dong. Silahkan komen di kolom komentar di bawah ini, kasih saran kamu. Karena pasti aku akan baca kok. Dan mungkin saran kamu bisa aku masukkan sebagai referensi dan input. Tapi, sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.